Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 10 Mei 2023, Pekan Paskah kelima. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, bagaimana ranting dapat hidup dan menghasilkan buah kalau dia terpisah dari pokoknya? Kiranya dengan perumpamaan ini menjadi jelaslah bagi kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita tidak akan mampu hidup dalam iman kepadanya dan menghasilkan buah-buah iman dalam hidup ini kalau kita tidak bersatu dengan Yesus, Sang Pokok dan Sumber hidup kita. Karena itu, siapapun yang ingin menjadikan hidup dan imannya semakin berarti karena buah-buah melimpah yang dihasilkannya, dia dipanggil untuk bersatu dengan Yesus. Hanya kesatuan dengannya lah yang menentukan hasil.
Apakah kita masing-masing sudah menyatukan diri kita dengan Yesus, dan seerat apa kesatuan itu? Kesatuan kita dengannya menentukan seberapa banyak buah iman dan hidup yang telah kita hasilkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, persoalan adat tradisi masih begitu ramai diperdebatkan di antara para murid Yesus. Apakah orang harus disunat seturut adat istiadat orang Yahudi untuk menjadi murid Yesus? Di satu sisi, pilihan sikap mereka yang menegaskan perlunya sunat sebagai syarat bisa dipahami. Menghidupi kultur baru yang bernama Kristiani dengan mengikuti ajaran Yesus sebagai pedoman satu-satunya bukan hal mudah. Setidaknya ada dua alasan. Tidak ada referensi orang terdahulu yang sudah hidup dengan kultur itu, dan Yesus tidak memberikan pengajaran sampai kepada hal-hal detail hidup sehari-hari. Di sisi lain, pilihan sikap itu tidak bisa dibenarkan karena menunjukkan keengganan untuk meninggalkan cara hidup lama dan membuat Kristianitas hanya akan menjadi komunitas eksklusif. Padahal Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sabda Tuhan Yesus menegaskan apa yang sungguh pokok sebagai syarat menjadi orang Kristiani, yakni berpegang pada Yesus, pokok anggur sejati. Tanpa itu, meski sudah melakukan semua tata lahir dengan sempurna, orang tidak dapat menghayati hidup Kristiani yang sesungguhnya. Yesus mengundang kita untuk selalu menempatkan diri sebagai ranting yang terus terhubung dengannya. Kita dapat selalu terhubung dengannya melalui sakramen-sakramen gereja, doa-doa pribadi maupun bersama, dan ketulusan belas kasih yang kita wujudkan kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber belas kasih, janganlah biarkan kami berpuas diri dengan kesempurnaan tata lahir, dan tuntunlah kami untuk semakin tulus mengasihi-Mu. Amin.